Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lintas Terkini, masih bersama saya dan kali ini kita akan kembali untuk berbincang-bincang, memulai talkshow kembali tentang bagaimana sih sebenarnya eh, hidup di tengah pandemi ini. Nah, tentunya seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai macam tema-tema yang menarik yang tentunya bisa untuk menjadi edukasi untuk teman-teman atau para pemirsa yang sedang menyaksikan talkshow ini. Nah, untuk kali ini kita akan share atau mengusung satu tema tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan uh, mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri, utamanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri menghadapi pandemi. Nah, kali ini kita punya satu narasumber perempuan. Beliau adalah Nadia Himaya yang merupakan salah seorang mahasiswa di Jepang. Nah, siapakah dia? Kita langsung saja akan berkenalan langsung dengan Nadia Himaya yang saat ini sedang berada di Jepang. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Nadia. Selamat sore, Kak. Kebetulan di sini Ya. juga sore, Kak. Oh, sekarang jam berapa? Sore ya? Sini jam 4 sore. Oh ya, hampir sama dengan di waktu Ya, di Makassar ya. Seperti iya itu. betul. Perbedaannya 1 jam. Oh, oke. Lah, Kalau sekarang mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan talkshow ini, kalian bisa menyaksikan langsung di Facebook Lintas Terkini dan YouTube Lintas Terkini. Oke, kita langsung saja mungkin tanpa berlama-lama, karena kita juga mungkin tidak akan berlama-lama untuk talk show, karena sifatnya ini adalah sharing. Nah, sekarang saya mungkin mau langsung saja ke Mbak Nadia atau Nadia yang di mana. Nah, ternyata ini ada orang Makassar sih sebenarnya. Kita bisa sharing kepada Nadia, bagaimana sih sebenarnya kehidupan di Jepang sana, kita compare mungkin dengan kehidupan yang ada di Indonesia menjalani pandemi. Sebelumnya saya langsung saja kita kenalan langsung. Mungkin bisa diperkenalkan siapa sih Mbak Nadia ini dan kenapa bisa langsung ada di Jepang. ya, Silahkan Mbak Nadia. baik, terima kasih, Kak. Sebelumnya saya mau terima kasih karena sudah diundang ke acara talk show Lintas Terkini ini. Jadi perkenalkan, nama saya Nadia Himaya. Panggil saja Nadia. Kebetulan saat ini saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri di Jepang. Pendidikan S1 saya merupakan alumni Teknik Perkapalan angkatan 2010 Unhas, kemudian melanjutkan S2 di universitas yang sama di Jepang, dan sekarang kebetulan sementara menempuh jenjang S3 doktoral di universitas yang sama dan jurusan yang sama. Mungkin itu untuk perkenalan. Sekarang masih semester 1, Kak. Karena kebetulan S2 pun baru selesai di September kemarin dan punya kesempatan untuk langsung melanjutkan ke jenjang S3. Lulusan Universitas Hasanuddin dan sekarang berada di Jepang untuk melanjutkan S3-nya ya. Iya, betul, Kak. Oke. Boleh tahu enggak bagaimana sih bisa langsung sampai ke Jepang ini ya? Memang dari awal cita-citanya ataukah memang ada hal lain yang memotivasi untuk sehingga langsung ke Jepang ini? Iya, jadi sebetulnya memang tujuan dari awal mau melanjutkan kuliah. Tapi saat itu pilihannya bukan cuma Jepang, ada negara-negara lain juga. Jadi saya mencoba beberapa kesempatan dan kebetulan di Jepang ini memberikan kesempatan dan juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian setelah mengikuti beberapa rangkaian tes dan wawancara, lalu akhirnya bisa melanjutkan ke sini. Luar biasa. Jadi salah satu wakil dari Universitas Hasanuddin nih yang ada di Jepang. Oke. Sekarang mungkin kita langsung kembali ke tema. Nah, saya mau mungkin Nadia share
bagaimana sih sebenarnya tetap berkuliah di sana dalam masa pandemi, dan bagaimana sih sebenarnya pandemi COVID-19 yang ada di Jepang saat ini dari penglihatan langsung Nadia? Oh iya, baik Kak. Jadi pertama mungkin yang akan saya bahas mengenai keadaan perkuliahan selama saya di sini ya Kak, dan selama pandemi. Jadi selama pandemi ini di Jepang sendiri belum ada, tidak ada pembatasan sosial. Jadi tidak seperti di Indonesia yang pembatasannya berskala besar, hanya saja ada memang beberapa protokol yang harus dipatuhi. Kemudian untuk dilakukan secara online atau daring begitu. Jadi kita tidak harus masuk ke kelas, tetapi bisa melakukan secara online saja perkuliahannya. Atau ada juga pilihan lain, yaitu kuliah on demand yang kadang dosennya tidak bisa mengajarkan secara live, sehingga di sini sistemnya dosen ini merecord video atau beberapa slide share yang kemudian di-share kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Sehingga di waktu kuliah kita tetap bisa membuka videonya tanpa harus bertatap langsung dengan dosennya. Jadi artinya selama ini tidak ada face to face ya? Iya, selama pandemi tidak ada face to face. Mulai dari, kan kalau tidak salah kita mendengar juga di berita Jepang juga kan sudah pernah melakukan lockdown dan akhirnya mungkin tidak lagi. Apakah setelah pasca beberapa bulan itu memang sama sekali tidak ada kunjungan dosen ke kampus ataukah mahasiswa sendiri ke kampus? Oh iya, jadi untuk mahasiswa ke kampus sebetulnya kita masih diperbolehkan ke kampus Kak. Karena sistem perkuliahan di Jepang sendiri beberapa ada yang research based, jadi tergantung penelitian dan eksperimen yang memang mengharuskan kita ke kampus. Tapi dengan catatan ke kampus harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan secara berkala, serta selalu menyediakan hand sanitizer dimanapun. Jadi jadi setelah lockdown kuliah tetap online, tetapi untuk yang memiliki keperluan seperti eksperimen dan research di kampus itu tetap diperbolehkan untuk masuk kampus. Tidak ada pembatasan, hanya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bisa mungkin diceritakan sejauh atau sebagai ketat bagaimana sih sebenarnya protokol kesehatan yang ada di Jepang itu? Baik Kak. Kalau menurut saya mungkin di daerah-daerah yang kasusnya tinggi seperti di kota-kota besar Tokyo, Osaka, dan Hokkaido yang memang peningkatan kasusnya tiap hari semakin tinggi, memang mungkin diadakan pembatasan berskala besar seperti dilarang bepergian atau beberapa bisnis dan usaha itu tutup. Kemudian kalau di tempat tinggal saya sendiri, karena kebetulan saya berada di kota Hiroshima, tidak ada pembatasan yang berskala besar. Jadi kita tetap bisa keluar rumah untuk membeli perlengkapan misalnya, atau tetap bisa ke kampus atau ke sekolah manapun, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan mencuci tangan, hanya seperti itu Kak sejauh ini. Tapi untuk pembatasan sendiri tidak ada pembatasan berskala seperti yang besar-besaran yang tidak diperbolehkan kemana-mana, itu tetap kita diperbolehkan, tetapi ya itu harus mengikuti protokol kesehatan saja, seperti memakai masker dan mencuci tangan. Ya. Interaksi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain mungkin? Tetap ada komunikasi, tetapi kita tetap menjaga jarak Kak. Jadi jaraknya tetap minimal 1 meter untuk komunikasi. Yeah. Dan untuk jadi di kampus, tadinya kantin kampus itu sempat ditutup. Kemudian sekarang sudah dibuka, tetapi diberikan jarak. Diberikan batasan-batasan dan jarak untuk setiap mejanya. Jadi tetap ada pembatasan sosial berupa social distancing, tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman, tetapi memakai masker, tetap pakai masker dan menjaga jarak. Oh ya, seperti mungkin hampir sama ya dengan beberapa kondisi-kondisi yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang
ada ndak pernah ini apa dari konsulat sendiri dari Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sendiri untuk mendata teman-teman mahasiswa yang ada di sana dan memberikan mungkin sosialisasi atau imbauan tentang penerapan protokol kesehatan khusus bagi teman-teman mahasiswa yang ada di Jepang? Untuk penerapan protokol kesehatan sendiri sama mengikuti anjuran pemerintah. Cuman kalau lebih spesifik, biasanya konsulat Indonesia itu bekerja sama dengan masing-masing persatuan pelajar di setiap daerah di Jepang. Iya, lebih spesifiknya sih saya kurang tahu seperti apa, hanya saja koordinasinya. Mungkin di awal-awal pandemi ini ada dari pihak pemerintah sendiri untuk melakukan pendataan bahwa oh ini teman-teman yang ada mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah di Jepang ini mungkin perlu diedukasi khusus atau bagaimana seperti itu? Oh iya, tetap ada pemberitahuan melalui media online dan media cetak serta media televisi yang naik tidak langsung kepada masyarakat, tetapi kita bisa melihat berita-berita tersebut dan imbauan-imbauan tersebut melalui media. Seperti itu, Kak. Dan iya, sejauh ini hanya mengikuti protokol kesehatan saja sih. Boleh tahu enggak ada, kalau dengar-dengar di mahasiswa dari Indonesia ada enggak yang mungkin terinfeksi COVID di sana gitu? Ya khususnya mungkin di dekat-dekat kotanya Nadia nih. Oh iya, jadi mungkin yang punya gejala mungkin ada, Kak. Sempat ada yang memiliki gejala bukan positif. Mungkin ada beberapa, tetapi kebetulan di Jepang ini begitu ada gejala, memang kita diharuskan untuk istirahat di rumah dan tidak kemana-mana selama 14 hari. Pencegahannya hanya itu saja. Kemudian kalau memang sudah ada yang memiliki gejala, biasanya akan trace orang-orang sekitarnya yang telah bertemu dengan pasien yang memiliki gejala seperti itu, Kak. Tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah ada mahasiswa Indonesia yang positif. Amin, semoga tidak. Mungkin saya bisa sedikit ingin menanyakan pendapat dari Nadia sih. Bagaimana sih menurut Nadia tentang protokol kesehatan yang saat ini mungkin kan masih membaca berita-berita lah, utamanya pasti masih membaca berita-berita seputar pandemi yang ada di negara kita di Indonesia, utamanya mungkin di Sulsel ini. Kalau menurut Nadia sendiri bagaimana sih sebenarnya melihat kondisi yang ada di tempat kita inilah di Sulsel? Di Sulsel ya, Kak, terutama. Iya, di seluruh Indonesia dan terutama di Sulsel. Menurut saya sih kesadaran masyarakat untuk memakai masker dan berkumpul di tempat keramaian itu masih kurang, Kak. Okay. Karena di Jepang sendiri sudah sangat membatasi, bahkan menutup beberapa tempat yang bisa jadi pusat keramaian. Seperti, Kak. Jadi mungkin di Indonesia ataupun di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan sebaiknya menerapkan hal yang sama. Karena menurut saya itu memang harus tergantung dari kesadaran diri masing-masing ya, menggunakan masker dan tentu sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya imbauannya lebih tegas lagi secara tiap hari dan masyarakat juga ikut membantu pemerintah setempat untuk melakukan pencegahan terhadap penularan COVID ini, saya rasa bisa membantu sih, Kak. Oh iya, betul. Nah, kembali lagi ke Jepang nih. Kalau di Jepang sendiri itu bagaimana sih peran dari kampus sendiri? Maksud saya lebih kepada mungkin apa istilahnya, kalau di sini kan kayak rektoratnya gitu di kampus itu. Bagaimana peran mereka dalam mencegah wabah ini gitu? Oh baik, Kak, kalau di kampus sendiri, di masing-masing kampus di Jepang khususnya, tiap hari ada pengecekan kesehatan secara berkala. Jadi kebetulan pengecekannya itu berupa, kalau sekarang untuk pencegahan pertama itu lebih ke panas
suhu badan atau panas suhu badan. Iya. Ya. Iya, kalau misalnya suhu badan sudah berada di 37 derajat atau lebih dari 30 derajat, biasanya kita sudah diberi peringatan untuk tidak melepaskan masker sama sekali. Atau bahkan biasanya akan ada pengecekan lanjutan. Tetapi yang dikategorikan sebagai kesehatan yang mungkin berbahaya dan beresiko ketika memiliki suhu badan di atas 37,5. Dimulai dari 37,5 sampai di atas 37,5 derajat. Dan itu sudah diharuskan untuk stay home atau berada di rumah selama 14 hari. Kemudian selama 14 hari mengecek kembali suhu badan untuk mengecek setelah 14 hari kemudian melakukan pengecekan suhu badan lagi. Seperti itu, Kak. Kalau sanksi-sanksi sendiri dari pihak pemerintah Jepang mungkin ada yang lagi tidak menggunakan masker atau tidak mengindahkan protokol kesehatan, apa yang dilakukan di sana? Oh iya, jadi sangat jarang sekali, saya sebetulnya sangat sangat tertarik dan merasa senang melihat kepatuhan warga Jepang sendiri, karena sekecil apapun imbauan yang diberitahukan oleh pemerintah Jepang, semua warga turut mengikuti, begitu Kak. Jadi jarang sekali melihat orang yang berlalu lalang atau berkeliaran tanpa menggunakan masker. Sebenarnya kalau kita melihat dari televisi, baik itu berita, bahkan film, kalau kita melihat biasa kan orang-orang Jepang memang kayaknya tanpa pandemi ini pun kalau mereka sudah familiar lah dengan masker itu. Iya. Kan begitu, Mbak Nadia? Iya, betul, Kak. Iya, sebenarnya sebelum pandemi pun beberapa warga Jepang sudah familiar dengan masker. Karena kebiasaan orang-orang Jepang atau warga Jepang sendiri, ketika mereka merasa tidak enak badan, seperti merasa sedang flu atau ada gejala flu, mereka akan menggunakan masker sampai benar-benar merasa kondisinya sehat 100% kembali. Jadi dan saya rasa itu sudah jadi habit buat mereka kayak gitu. Iya, betul sekali Kak. Jadi imbauan untuk memakai masker itu sudah otomatis dilakukan semua warga Jepang. Nah, ini mungkin salah satu edukasi untuk teman-teman ya yang sempat menonton ini. Iya, betul. Ini adalah contoh yang baik yang setidaknya mungkin bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan menunggu untuk sakit dulu menggunakan masker, tetapi dengan adanya pandemi ini kita ikuti imbauan pemerintah. Mungkin seperti itu, Mbak Nadia ya. Iya, betul. Jangan menunggu sakit untuk pakai masker. Betul, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, karena masker itu kan menjaga kita, menjaga orang lain juga, seperti itu. Iya, betul sekali, Kak. Oke, kita tidak lama untuk membicarakannya karena kita hanya sebatas sharing. Dan setidaknya teman-teman mungkin juga sudah bisa ada gambaran lah bagaimana sebenarnya kehidupan yang mahasiswa yang ada di Jepang dan kehidupan yang ada di sini. Nah, sekarang saya mau closing statement. Kira-kira menurut Nadia sendiri ini apa sih yang perlu untuk kita lakukan di tengah pandemi ini? Dan ini bisa menjadi pelajaran buat yang diambil untuk teman-teman yang lagi menonton. Silakan. Baik, jadi buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, tolong ikuti pakai masker. Karena kita tidak tahu siapa saja yang bisa terkena penyakit dan siapa yang membawa penyakit. Jadi masker sangat menolong dan jangan lupa mencuci tangan. Karena COVID-19 ini betul-betul ada, bukan hanya konspirasi, bukan hanya hoax. Jadi mari kita jaga kesehatan kita bersama dan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mungkin cuma itu saja, Kak. Oke, terima kasih Nadia Himaya, mahasiswa S3 yang saat ini berada di Jepang. Terima kasih untuk waktunya dan semoga sehat selalu di negeri orang gitu. Terima kasih Kak, sehat selalu buat Kak Herwin juga dimanapun berada. Sama-sama. Oke teman-teman yang masih menonton talkshow ini, terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan menunggu talkshow yang menarik. Dan saya ingatkan kembali untuk tetap patuhi protokol kesehatan,
seperti yang dikatakan tadi Nadia, bahwa kita jangan menunggu untuk sakit dulu menggunakan masker karena kita tidak tahu siapa yang membawa dan kapan itu ada. Semoga teman-teman yang menonton diberikan selalu kesehatan dan sampai jumpa di talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi